Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidin Zandi, peserta Laser CPNS tahun 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Pada kesempatan ini, saya akan mereview tentang materi manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengolahan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayanan publik. Dan yang ketiga, sebagai perekat pemersatu bangsa. Kedudukan ASN terbagi menjadi 2. Yang pertama PNS dan yang kedua P3K. Yang menjadi perbedaan antara keduanya yaitu PNS diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap, sedangkan P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu yang tertentu. Manajemen PNS memiliki 11 tingkatan, mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan sampai dengan perlindungan ASN. Dalam menjalankan tugas sebagai PNS dan P3K memiliki hak-hak dan kewajiban. Yang membedakan hak PNS dan P3K terletak pada jaminan pensiun dan hari tua. Selebihnya mempunyai hak-hak yang sama. Kemudian kewajiban ASN. Dalam Undang-Undang ASN terdapat 8 kewajiban ASN, yaitu yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat memukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengolahan ASN menggunakan konsep sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Selanjutnya yaitu adalah Smart ASN. Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi Smart ASN, di mana kita harus memiliki dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Kegiatan pembelajaran Smart ASN dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kegiatan belajar 1, literasi digital. Yang kedua, kegiatan belajar 2, yaitu pilar literasi digital. Dan yang ketiga, kegiatan belajar 3, implementasi literasi digital dan implikasinya. Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan cepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Pemerintah akan mewujudkan Indonesia digital nation yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Semua aspek akan terlibat, baik itu pemerintah, masyarakat, ekonomi, dibuat akan menjadi digital.
Kemudian ada 4 literasi digital yang harus kita miliki, yaitu yang pertama digital skill, yang kedua digital kultur, yang ketiga digital etnis, dan yang keempat digital safety. Kemudian hak digital. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak digital itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, hak untuk mengakses, yaitu kebebasan mengakses internet seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kontrol layanan penyedia internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antar gender, penafsiran dan blokir. Yang kedua, hak untuk berekspresi, yaitu jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat dan penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Dan yang ketiga, hak untuk merasa aman, yaitu bebas dari penyadapan massal dan pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan atas privasi, hingga aman dari penyerangan secara daring. Sekian presentasi saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.